Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, saudara-saudariku, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ yang membahas tentang hak-hak seorang muslim dalam kehidupan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saudara-saudariku, mari kita ikuti ceramah dari beliau. Ini dia. Kehidupan ini mempunyai apa yang disebut kewajiban dan mempunyai apa yang dinamakan hak. Keduanya selalu berjalan seiring, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Hanyalah jikalau kita sudah melaksanakan satu kewajiban, maka kita berhak untuk menuntut hak. Dan hanyalah jikalau kita mau menuntut suatu hak, tidak lain oleh karena kita merasa sudah melaksanakan kewajiban itu. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Orang yang lebih menitik beratkan kepada melaksanakan kewajiban dengan tidak begitu menghiraukan haknya, maka ini adalah, kalau tidak orang bijaksana, mungkin orang tertindas. Sebaliknya, orang yang lebih mendahulukan haknya dengan melupakan kewajibannya, maka ini dinamakan orang tidak tahu diri. Sedangkan orang yang menuntut haknya sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya, maka inilah orang yang adil. Pada satu sisi, kita misalnya mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul. Tapi pada sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kemaslahatan bersama, ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Apabila yang satu sudah lebih berat dari yang lain, maka dampak negatifnya segera akan timbul. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyatakan tentang hak-hak muslim di dalam kehidupan ini. Beliau bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Kita tentu maklum, hak harus kita berikan, kewajiban harus kita laksanakan. Hak seorang muslim atas seorang muslim dalam kehidupan ini ada 6 perkara. Pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan dia muslim, fasallim alaihi, maka kewajibanmu adalah memberikan salam kepadanya. Mengucapkan salam merupakan kewajiban dan merupakan hak bagi saudara kita muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ucapan salam dalam kehidupan beragama bukan cuma merupakan soal etis keagamaan, bukan cuma soal adab dan akhlak apabila kita bertemu dengan seorang muslim, tapi lebih daripada itu merupakan hak yang harus kita berikan. Sehingga mengucapkan salam hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah sunnah saja. Saudara-saudara, mari kita dekati persoalannya lebih jauh. Seorang muslim apabila bertemu dengan muslim lainnya, dia wajib mengucapkan salam yang lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahannya biasanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, limpahan kasih sayang dan keberkahan kepada Anda di dalam kehidupan ini. Keselamatan, kasih sayang dan keberkahan
adalah 3 hal yang menjadi tujuan yang selalu dicari-cari oleh setiap pribadi muslim di dalam kehidupan ini. Dari segi etika, ini merupakan tuntunan yang sangat baik. Mendoakan orang muslim yang kita temui, pertama dengan doa keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa berada pada diri Anda. Kapan keselamatan itu? Kapan saja dan di mana saja Anda berada. Ini sudah doa yang merupakan cerminan dari sikap lapang dada mendoakan saudara kita yang kita temui dengan doa keselamatan. Semoga keselamatan tetap atas diri Anda kapan saja dan dimanapun saja. Ini saya yakin lebih baik daripada dengan kita mengucapkan memakai tradisi-tradisi lain. Good morning misalnya adalah ucapan yang biasa diterjemahkan dengan selamat pagi. Itu baik, bukan tidak baik, baik-baik saja. Tetapi saya pikir kalau memang mau mendoakan orang, kenapa harus pelit seperti itu? Kenapa harus tanggung-tanggung seperti itu? Selamat pagi Pak, artinya kan saya doakan semoga Bapak selamat pada waktu pagi. Perkara nanti siang Bapak ketabrak mobil, itu bukan urusan saya lagi. Kayaknya kok ngedoain pelit betul. Islam mengajarkan kita berlapang dada. Assalamualaikum, keselamatan bagi Tuhan. Kapan saja dan di mana saja Tuhan berada, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan. Bukankah setiap kita, kemanapun saja kita akan pergi, dimanapun saja kita berada, senantiasa mengharapkan yang namanya keselamatan ini? Rasanya bagaimanapun banyak harta kita miliki, bagaimanapun bagus rumah kita tinggali, bagaimanapun tinggi kedudukan yang kita pegang, jikalau diri ini jauh dari keselamatan, hidup tidak akan pernah membawa ketenangan dan ketentraman. Kemana saja kita senantiasa menginginkan selamat. Sejak dari dunia ini sampai ajal datang merenggut nyawa, masuk kita ke alam kubur atau alam barzah, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dibangkitkan kita berkumpul di padang mahsyar, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dihisab kita di mizan, di sana pun kita ingin beroleh keselamatan. Berjembat kita di atas sirat, di situ pun kita ingin mendapat keselamatan, sampai pada akhirnya masuk ke dalam surga. Keselamatan di dunia ini barangkali kita bisa usahakan kalau duit kita rada banyakan dikit. Hansip bisa kita sewa, polisi bisa kita minta bantuannya, tetangga-tetangga bisa kita minta bantuan untuk menjaga keselamatan. Tapi setelah kita masuk ke alam barzakh, bahkan dimulai sejak datang malaikat maut, kalau malaikat maut datang dan kita ingin selamat, tidak ingin dicengkram oleh malaikat maut, hansip mana yang kuat lawan itu yang satu itu? Tentara dan polisi mana yang sanggup menghadapi malaikat maut? Masuk kita ke alam barzakh, pasukan PBB sekalipun tidak akan tahan untuk memberikan keselamatan jikalau kita sudah masuk ke alam barzakh. Berkumpul lagi kita di padang mahsyar, siapa yang bisa memberikan keselamatan? Lewat kita di atas sirat, kemana hendak mencari dan minta tolong agar kita selamat? Padahal kita terus dan selalu ingin memperoleh keselamatan itu. Oleh karenanya, ini merupakan doa manakala kita bertemu dengan seorang muslim. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Efek psikologisnya, pengaruh batiniahnya lain. Kalau kita berada di luar negeri, bertemu dengan saudara kita, dia mengucapkan selamat pagi mas, dalam hati, oh ya teman sebangsa setanah air. Tapi kalau sudah bertemu dengan seseorang, dia mengucapkan assalamualaikum, kesan batinnya jauh lebih dalam. Ya Allah, ini muslim, saudara saya, seiman, sekeyakinan, senasib, seperjuangan. Ada kesan lebih mendalam dari ucapan salam ini. Di samping rasa lebih mendekatkan rasa cinta karena mendoakan keselamatan. Maka pantas kalau Nabi sangat menganjurkan kita menebarkan salam.
Beliau bersabda, ya ayyuhan nas ufsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, ufsus salam, tebarkanlah salam kemanapun saja kamu berada. Berikan salam kepada saudaramu muslim. Jangan menunggu karena kita lebih tua. Kan gua tuaan, pengen tahu kalau dia kagak ngucapin salam duluan, gua diem aja dah. Kata Nabi, dua orang muslim apabila bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi bukan soal tuaan mudaan, yang terbaik di antara dua orang muslim apabila bertemu, yang lebih dulu mengucapkan salam. Demikian penting menebarkan salam ini. Nabi katakan ufsus salam, tebarkan salam di antara kamu. Kalau kita ambil pengertian harfiahnya, menebarkan salam artinya gemar mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita muslim yang kita temui. Dalam pengertian hakikinya, menebarkan salam artinya hidup senantiasa menebarkan perdamaian, ketenangan, keamanan, kemaslahatan di tengah masyarakat. Pantang seorang muslim jadi biang kerok di tengah masyarakatnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menebarkan kedamaian, ketenangan, keamanan, dan tidak menjadi biang kerok bagi lingkungannya. Sehingga kalau dia ada, orang gembira. Kalau dia tidak ada, orang cari. Kalau dia bersedih, kalau dia pergi, orang pun bersedih. Sebaliknya, yang namanya mental kerok, kalau dia ada, orang susah. Di mana aja kalau dia ada, orang susah. Ada dia, kacau dah nih, kacau dah. Di mana saja kalau dia ada, mesti yang timbul kekacauan. Kalau dia nggak ada, orang girang. Kalau dia pergi, orang malah gembira. Kalau dia mati, nggak ada yang meneteskan air mata, malah orang bersyukur. Itu tanda di antara tanda-tanda kerok, menebarkan kedamaian. Saudara-saudara, sampai-sampai dikatakan mencuri salam itu bagus. Ya, di antara mencuri yang bagus adalah mencuri salam. Ini jangan salah paham, dulu ada santri ngajinya ngantuk. Kata kiainya, anak-anak mencuri salam itu bagus, karena ngaji sambil ngantuk salah dengar, dia dengar mencuri ayam bagus. Sudah pulang habis ayam tetangga. Ketika ditangkap, kenapa kamu mencuri ayam? Kata kiai, mencuri ayam itu bagus. Bukan kiainya ngajarin mencuri ayam bagus, ngajinya ngantuk. Maksud mencuri salam itu bagaimana? Misalnya kita sedang lewat, ada orang mau bertamu ke rumah yang kita lewati itu. Di depan pintu dia mengucapkan assalamualaikum. Kita sambil lewat menjawab waalaikumsalam. Tanpa setahu dia, itu namanya mencuri salam. Dan di antara mencuri yang bagus cuman mencuri salam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pesan Nabi yang pertama tadi ufsus salam, tebarkan salam. Yang kedua wasilul arham, bersilaturahmi di antara kamu. Yang ketiga wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sembayanglah di keheningan malam pada waktu manusia sedang tidur. Kalau tiga ini kamu laksanakan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan aman, kamu akan masuk surga dengan selamat. Syaratnya tiga tadi itu. Pertama, ufsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian dan ketenangan di tengah masyarakat. Yang kedua, ikat tali silaturahmi. Yang ketiga, bangun di keheningan malam pada saat orang lain sedang tidur. Ini bangun tengah malam sembahyang pada saat orang lain tidur berat, saudara-saudara. Kita kadang-kadang pengen juga sih nyobain. Niat ntar malam nih bangun mau sembahyang malam, setel beker. Begitu jam 2 beker bunyi krining krining krining, kaget kita bangun duduk. Bukan ke wudu, bukan ngambil air wudu, bukan sembahyang, duduk matiin beker pules lagi.
Ini memang sesuatu yang sangat berat, tetapi inilah yang harus kita laksanakan. Kalau kita ingin, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan aman dan dengan selamat. Saya kembali kepada masalah pokok. Doa kita yang pertama, yang merupakan hak saudara kita muslim dan kewajiban kita sebagai muslim, mendoakan saudara kita untuk mendapat keselamatan. Tidak ada hasut, tidak ada iri, tidak ada dengki hati. Kemanapun saudara kita akan pergi, dengan tulus kita mengucapkan Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keselamatan kepada kamu bersemua. Ini luar biasa, lebih daripada sekadar etika kehidupan beragama. Dia merupakan hak dan merupakan kewajiban yang seiring, di mana yang satu saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan dengan lainnya.